Nah, pemirsa di Ragam Kuliner ini saya sudah dihidangkan. Di sini ada yang namanya gendar pecel spesial dari Buhar. Nah, kita mau lihat seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kita akan buka bedah semuanya. Ada spesial apa sih dari gendar pecel Buhar ini? Nah, di sini kita melihat yang pertama, ini adalah daun keningkir, pemirsa. Kemudian daun keningkir di sini masih cukup hijau, enak kayaknya. Nah, kita coba lagi nanti. Kemudian di sini kita juga melihat ada toge. Nah, ini ada toge, pemirsa. Ini adalah togenya, ya. Toge yang sudah kena dari sambal pecel, atau boleh dibilang ini adalah sambal kacang, seperti itu. Kemudian di sini juga ada namanya kacang panjang. Seperti ini, kacang panjang. Kemudian ini ada bayam juga. Isinya lengkap banget. Dan di samping bayam kita masih melihat ini ada daun pepaya. Wah, ada daun pepaya. Jadi selain daun pepaya, nah ini dia. Ini adalah gendar pecelnya. Gendar pecel itu hampir mirip seperti lontong, tapi teksturnya lebih agak kasar-kasar seperti itu. Ini mungkin kalau rasa hampir sama karena bahannya mungkin sama dengan yaitu beras. Kita coba, pemirsa. Nah, ini enak banget. Ketika saya udah, yang pertama itu adalah daun pepaya. Nah, daun pepaya ini dipadu khas dengan spesial bumbu kacangnya milik Buhar ini akan menimbulkan rasa yang ketika jatuh di mulut itu seperti meledak, dan rasanya ini. Nah, sekarang kita akan melihat ke daun ningkirnya. Ini, pemirsa, daun ningkirnya. Kita bisa cek. Nah, dan daun ningkirnya sendiri juga ada manis-manisnya seperti itu. Dan ini adalah gendar pecel. Wah, pemirsa, ternyata memang benar. Rekomendasi sekali di gendar pecel Buhar ini. Jadi buat semuanya, kalau pecinta kuliner gendar pecel bisa langsung menuju ke gendar pecel Buhar. Nah, ini masih ada menu yang lain. Sekarang ini adalah pelenceng, atau biasa kalau di bahasa Indonesia itu adalah brambang asem. Nah, di brambang asem ini bahannya adalah daun ketela, ya, boleh dibilang seperti itu. Daun ketela atau long. Orang Jawa menamakan ini adalah long. Biasanya dia memakai bumbu, ada gula Jawa, kemudian ada lombok, itu pastinya, dan ini pasti pedas banget. Dan di sini dipadukan dengan tempe gembus. Nah, tempe gembus ini yang termasuk tradisional dan legend juga. Nah, ini dari ampas tahu mungkin. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat sekarang, kita akan mencoba merasakan seperti apa dahsyatnya dari brambang asem Buhar. Wah, ini di sini tuh keunggulannya adalah sayur-sayurannya itu masih dimasak dengan khas dan masih nggak blodrok, ya, orang Jawa mengatakan seperti itu. Aduh, pemirsa, ini ternyata pelencengnya pedas sekali. Ini semoga Buhar ini nggak marah sama saya, pemirsa. Aduh, karena di pelenceng ini kita bisa merasakan yang namanya pedas, asam, kemudian ada sedikit manis dan lain-lain. Tapi pemirsa, buat semuanya saja bahwa makanan-makanan tradisional yang disajikan di tempatnya Buhar ini, ada pecel, kemudian ada pelenceng dan lain-lain, ini merupakan ikon dari salah satu makanan tradisional yang masih lestari sampai sekarang. Nah, di sini selain menyediakan es teh, kemudian kita juga melihat ada yang namanya es dawet, pemirsa. Ini, pemirsa, ini es dawet. Ini adalah es dawet dari Buhar. Kita bisa melihat di sini untuk pas banget untuk mengobati ketika kita kepanasan dan kepedesan dari brambang asam tadi. Oke, ini adalah dawetnya cukup lumayan. Ada nangkanya, kemudian ada cendol dawetnya. Enak sekali. Pemirsa, apakah
cuman dua ini, kayaknya tadi saya melihat ada yang namanya gado-gado. Gado-gado itu adalah makanan yang beraneka ragam. Ada kentang, ada telurnya, kemudian ada wortel, ada juga sayur-sayuran seperti itu. Pemirsa pasti penasaran, saya juga penasaran. Gado-gado. Wah, gado-gado sudah datang pemirsa. Di sini kita melihat kenapa gado-gado selalu ada kerupuknya. Karena ini untuk unsur khas dari gado-gado tersebut. Gado-gado biasanya ada kerupuk warna seperti ini. Kalau nggak warna kuning, ada warna merah. Kita bisa melihat sekarang pemirsa. Kita cek dulu isinya apa aja ini dari gado-gado. Di sini ada kentang. Nah, ini ada kentang. Kemudian ini ada tahu. Kemudian ini ada telur ayam. Wah, ini pemirsa telur ayam. Ya kan? Kemudian ada kentang, telur ayam, ada mentimun. Kemudian di sini dipadukan dengan ini adalah wortel. Selain wortel, kita bisa melihat ada tomat di sini. Ada tomat, ada ternyata ini pemirsa bedanya. Kalau di pecel tadi itu ada kacang, ini ada buncis. Wow, rasanya jadi gado-gado di sini itu enak banget. Bumbu kacangnya sangat terasa. Kemudian kita bisa melihat di sini ada kerupuk. Nah, buat pemirsa semuanya, bahwa sekali lagi di Ragam Kuliner kita akan membahas masalah makanan-makanan dari tradisional ataupun makanan-makanan modern. Nah, di sini kita berada di warung Buhar. Itu ada makanan tradisional tadi sudah kita bahas, ada pecel, kemudian ada rembang asam, dan ini yang terakhir adalah gado-gado. Nah, gado-gado di sini pedesnya enak banget. Tapi kayaknya masih ada satu menu yang ketinggalan nih. Kayak tadi saya juga melihat ada yang namanya bakmi. Oke. Berikut ini ada yang menarik dari kolaborasi semuanya. Nah, ini dia. Bakmi. Wow. Bakmi. Pemirsa, ini geser dulu ya. Wah, bakmi sudah datang. Ternyata bakminya di sini dikolaborasikan dengan pecel. Pemirsa mau mencoba? Ini bakminya. Oke, kita merasakan. Wow. Wah. Pecel bakminya enak banget pemirsa. Jadi bakminya ada teksturnya lembut, tidak atos dari sini. Memang benar-benar masakan dari Buhar ini istimewa sekali. Wah. Jadi sekali lagi pemirsa, buat semuanya saja, bahwa pecel, kemudian gado-gado, kemudian ada berambang asem, dan pecel bakmi sendiri, bahwa ini adalah makanan-makanan yang legendaris. Jadi makanan-makanan yang sudah mungkin susah ditemukan di kalangan-kalangan biasanya. Nah, ini Buhar. Buhar ini adalah termasuk salah satu yang melestarikan makanan-makanan tradisional ini. Kemudian harganya pasti kompetitif dan juga pastinya sangat murah banget. Kemudian enak, disukai oleh semuanya, baik mau orang tua, disukai oleh kaula muda, ataupun anak-anak pun saya rasa suka banget. Jadi pemirsa, sekali lagi, makanan-makanan ini adalah makanan-makanan khas dari Indonesia. Jadi kita lestarikan semuanya, bagaimana kita melestarikan makanan-makanan ini untuk biar anak cucu kita tahu terhadap makanan-makanan tradisional seperti ini. Nah, satu lagi, di sini biasanya kalau kita makan makanan-makanan seperti ini harus ada gorengan. Nah, di sini ada bakwan yang sudah dipotong-potong, dikasih sambal kacang. Oh, pemirsa pasti penasaran seperti apa? Ini dia bakwan. Iya. Ini geser dulu ya pemirsa. Nah, ini dia. Ini adalah bakwan atau beberapa gorengan di sini. Kita lihat bakwannya. Bakwan itu adalah makanan dari tepung terigu yang dikasih semacam sayur-sayuran dicampur seperti itu. Kalau di Jawa Barat orang nyebutnya adalah bala-bala, tapi kalau di kota Solo ini adalah menyebutnya bakwan. Dicampur dengan sedikit kacang, sambal kacang. Nah, kita akan melihat bagaimana.
empuk, kemudian renyah. Bakwannya ini khas banget. Jadi beda, kalau biasanya saya merasakan ada bakwan tuh atos, ada jagungnya dan sebagainya, variasinya. Ini adalah bakwan murni, bakwan yang khas, yang masih legendaris. Jadi ini udah turun-temurun. Ini katanya semacam dari mbah-mbah kita ini yang masakin ya. Ini pemirsa mau tak suapin? No, bakwan dengan sambal kacang. Oke pemirsa Ragam Kuliner, jadi hari ini kita sudah makan pecel gendar, kemudian ada brambang asem, kemudian ada juga gado-gado, pecel bakmi, dan rasanya wah luar biasa, komplit, enak banget pemirsa. Jadi di sini tadi ada bakwan, ada banyak sekali, dan ini sekarang kita bisa melihat warungnya masih ramai terus, walaupun sudah mau saya tinggal itu masih ramai terus. Jadi pemirsa semuanya, kalau jalan-jalan di daerah Bibis ini langsung saja ke pecel gendarnya Buhar di sini. Baik, saya episode hari ini sudah cukup dan saya mau jalan-jalan lagi, lanjut ke ragam-ragam kuliner-kuliner yang lain yang ada di seputaran Solo dan sekitarnya. Baik Bu, saya pamit dulu. Terima kasih nggih, laris semuanya, Bapak Ibu, matur suwun semuanya. Oke pemirsa, lanjut lagi.